Lu berdua udah ngelepasin ibu gua ya? Gua bakal bikin berhitung hamil berdua, ah? Aja tadi donaturnya tuh baik banget sama kita. Iya, Mas. Kamu denger nggak kayak ada orang minta tolong sih? Aku dengarnya dari arah sana deh, dari arah bukit yang itu tuh yang jauh. Iya, Mai. Kita ke sana aja sekarang ya. Ayo. Yuk. Tolong! 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 Ya Allah, Sinta. Sin. Tolong! Mai angkat 1, Kita tarik 2, bareng-bareng. 3. Susah banget. Gak bisa. Coba kamu pakai kaki kamu, coba kamu naikin. Coba tarik 3, 2, 1. Coba ini nggak bisa. Tolong. Sin, pegang dulu. Tolong. Hati-hati. Sini. Pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gini, Sin? Sebenarnya apa yang terjadi? Tadi aku dibegal. Terus pas tas aku dirampas, aku dipukul dan aku didorong ke jurang. Pas lu pinjam buat judi online, lu cepet-cepet nyamperin gua. Tapi sekarang buat bayar lu ngomong entar lagi. Maksud lu apa, hah? Bang, bentar, Bang. Gua janji sama lu, gua bakal bayar utang gua. Sini, Bang, gua bangun. Mas. Lu nggak usah ikut campur. Orang kayak dia harus gua ajar sekarang. Diam lu. Ini urusan gua. Ya kayak gini Mas caranya. Mas. Stop. Astagfirullahaladzim. Lu bener-bener cari ibu sama gua, yuk. Hah? Kenapa aku ngerasa kekuatan di dalam tubuhku bertambah? Lu denger ya, urusan lu sama gua belum selesai. Lu tunggu! Ternyata yang selama ini aku alamin bukan hayalan. Aku bener-bener punya kekuatan. Zidan bener. Mungkin Allah kasih kekuatan ini agar aku bisa nolong orang lain. Seperti tadi aku nyelamatin Aini, Maya, dan Sinta dari jurang. Mas punya utangnya banyak sama rentenir. Oh, itu aku emang punya utang sama rentenir, tapi buat berobat ibu kok. Sin, kamu kenapa kok berdarah gitu? Tadi Sinta kena begal. Dan dia hampir aja keprosok dan masuk ke jurang. Tapi alhamdulillah berhasil diselamatin. Tolong bawa Sinta istirahat. Dia benar-benar butuh itu. Kita permisi dulu. Assalamualaikum. Makasih ya. Tolong dibantu ya, Mas. Terima kasih ya Kak Maya, Kak ini. Duduk. Lu tuh kenapa sih? Ceroboh kayak gitu, sampai ke begal segala.
Hilang berapa lo duit? Semua yang ada di tas, Bang. Lo tuh ya, mestinya bisa pertahanin tuh tas lo. Terus sekarang lo pakai cara sakit lagi. Terus kalau lo sakit, yang nyari duit siapa? Yang bayar utang kita siapa? Hah? Ya Allah, Sinta. Kamu kenapa, nak? Itu Bu, dia habis dibegal. Kata ini dia hampir masuk jurang lagi. Oh, untung kamu gak kenapa-napa. Udahlah, semoga aja lu cepet sembuh ya. Kalau lu sembuh kan lu bisa cari duit lagi. Soalnya di sini cuma lu doang yang cari duit. Astagfirullahaladzim, Bayu. Seharusnya yang nyari uang, nyari nafkah itu kamu. Kamu kan anak laki-laki paling besar, bukan Sinta. Apa Bu? Aku cari duit? Bu, denger ya. Mestinya tuh ibu yang cari duit, bukan aku sama Sinta. Bayu, Apa-apa kok, Bu? jangan dengerin kata-kata abang kamu ya. Udah sekarang mendingan kita obatin dulu lukanya. Ibu ambil obat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Silakan masuk. Ya, silakan duduk. Sinta, saya turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa kamu. Dan ini sumbangan dari kantor untuk kamu. Terima kasih ya, Bu. Tapi untuk beberapa hari ini saya nggak kerja dulu ya, Bu. Ya nggak apa-apa, sebelumnya saya minta maaf. Saya datang ke sini ini untuk menyampaikan sama kamu. Dalam rangka efisiensi karyawan, kami sepakat untuk tidak perpanjang kontrak kamu. Kami pilih mempertahankan karyawan senior yang lebih banyak pengalamannya. Makasih ya, Bu. Sudah kasih saya kesempatan untuk kerja kali ini. Itu saya permisi ya, Sinta, Bu. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Iya. Yang sabar. Kok lu pasrah gitu sih? Hah? Dipecat? Apa gara-gara lu sakit ya? Terus kalau kayak gini, siapa yang punya penghasilan, ha? Usahain tau gak lu? Cukup, Bayu. Ibu nggak terima kamu nyalain Sinta kayak gini. Siapa yang lebih nyusahin di rumah ini coba? Kamu itu anak paling gede dan sehat. Kenapa kamu nggak mau cari kerja? Bu, denger ya. Ibu tuh gak berguna di sini. Bang, apa-apaan sih, Bang? Abang boleh hina aku ya, tapi jangan hina Ibu. Kosong semuanya. Nah, sekarang gini aja deh. Ya. Takut. Bayu, Bayu, ya Allah Bayu. Malik? Ya ampun, segitunya banget sih ngelamun. Sampai di pun nggak denger loh. Lagi mikirin apa sih? Enggak, aku cuman lagi kepikiran Zidane aja. Kamu kepikiran Zidane? Ya ampun, aku udah shock banget. Padahal baru kenal beberapa hari, tapi kamu kayaknya udah bro banget ya sama Zidane. Kangen ya sama Zidane? Bukan, Ayah. Aku ngerasa kayaknya Zidane bukan manusia deh, Ayah. Maksudnya kamu berarti selama ini Zidane tuh manusia serigala gitu? Ay, serius dong. Masa kamu nggak ngerasa aneh sih semenjak dia datang? Seakan-akan dia bawa banyak banget keajaiban. Salah satu contohnya ya waktu dia tengokin aku langsung sembuh. Halu kali. Mungkin karena kamu tuh terlalu kagum ngeliat Zidane, makanya kamu jadi kepikiran gitu. Kamu nggak tahu aja, Ay. Selain kesembuhan,
aku juga tiba-tiba bisa dengar suara orang yang lagi kesulitan. Sayangnya aku nggak mungkin ceritain ini ke kamu, Ai, karena kamu nggak mungkin percaya. Nah, kita ini ya 4 sekawan lintas generasi di Kampung Mari mewakili Warkamsi nih. Ada titipan, mereka kolektif, katanya buat lu. Mereka juga sampein salam ya, katanya biar lu cepet sembuh Begono. Nih, terima. Terima kasih ya Bu Yayan. Iya, sama-sama. Ada nih, yuk atuh ari keur batuk mah make masker, bisi nular eta teh virusna sama kita. Iya maaf ibu, ini udah seminggu nih kagak berhenti-berhenti nih batuk. Tapi ngomong-ngomong kumaha caritana eta teh nepi ka aya kejadian kitu tadi malam teh. Pas aku lagi jalan, tiba-tiba ada 2 orang naik motor tarik tas aku. Terus aku mau pertahanin tasnya, tiba-tiba aja aku dipukul dan didorong ke jurang. Tega pisan atunya begal teh. Tapi untungnya ada batu, jadi saya bisa pegangan. Cukup lama saya gelantungan, tiba-tiba aja Kak Aini dan Kak Maya temuin aku. Kalau nggak ada batu itu mungkin saya udah terjun bebas kali ya. Ini saya masih ada patahan batunya. Aduh, ih Sinta, entu Maye bisa lu jadiin jimat tuh buat kenang-kenangan kalau lu udah selamat Begono gegara batu entu. Bu Yayan, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya musyrik. Maksudnya kagak begitu Bang Bro. Ye, pan kita cuman mengenang Begono bahwa dia pernah celaka diselamatin sama batu entu Begono. Aku jadi punya rencana. Kita pamit aja nyok, biar dia istirahat. Iya deh, nyok. Bang Bayu. Bayu. Mau pada pamit? Iya. Udah, makasih ya udah jenguk adik saya. Iya bang. Iya. Gue juga mau masakin buat lu. Ntar gue antar kemari lagi ya. Terima kasih ya Bu Yayan. Assalamualaikum. Salam, makasih ya. Sin, gue punya ide bagus. Gimana kalau lu pura-pura sakit yang lebih parah, biar warga bantu kita lagi, enggak? Astagfirullahaladzim. Enggak ah Bang. Aku nggak mau ngemanfaatin kebaikannya warga. Lu tuh gimana sih? Nih, gue punya ide ya. Kita ngarang aja cerita tentang batu ajaib itu, ya? Istighfar Bang. Aku nggak mau ah. Aneh-aneh aja sih. Lu tuh gimana sih? Gue ajarin cari duit yang bener juga. Lu lemah tau nggak? Hentikan Bayu. Kamu tuh jangan jahat-jahat sama adik kamu sendiri. Denger ya. Kalau lu nggak mau ikutin perintah gue bakal kurung ibu. Abang mau jadi anak durhaka. Dia itu ibu abang. Denger ya. Kita tuh nggak durhaka sama ibu. Ibu yang durhaka sama kita, dia nggak pernah ngasih kita apa-apa. Dia nggak pernah ngasih kita uang. Sekarang lu sakit, lu nggak bisa ngasihin apa-apa. Hah? Lu pikir dong. Ya Allah, tega-teganya kamu nyakitin kami dengan kata-kata itu, Bay. Andai aja ibu nggak sakit, ibu akan cari uang buat kalian. Tapi kamu udah gede, Bayu. Kalaupun ibu mampu, kamu tetap punya kewajiban buat cari uang sendiri. Abang itu seharusnya kerja, bukan malah nyuruh aku buat nipu. Warga di sini itu juga nggak bodoh kali Bang. Itu kepala batu ya. Bisa dibilangin dong lo. Wah. Bu Yayan, makanannya udah saya kasih Sinta tadi. Beres. Waduh. Hah? Jaket lu mana? Tadi lu mau nganter makanan ke rumah Sinta, masih kerebongan jaket Begono. Iya, nih ya, percaya nggak percaya ya, demam saya sembuh, ya. Terus tenggorokan saya udah kagak gatel lagi. Paling cuma tinggal batuk dikit kecil doang nih. Tuh. Mau tau nggak kenapa? Kunaon? Tadi waktu pas saya ke rumah Sinta. Bang Dani, nih ya diminum.
Bismillah ya Allah, semoga batuknya Bang Dani cepat sembuh. Amin. Makasih ya, Sid. Sama Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Haus. Udah, sesembuh saya. Elu ada nih, eta mah emang kebetulan meren atau sudah waktunya kamu teh kudu sembuh gitu. Iya, kan saya bilang tadi percaya nggak percaya. Cuman saya percaya nih. Kok bisa kebetulan gitu sih? Padahal gue yakin Sinta nggak ngapa-ngapain. Kalau gini, gue yakin bisa manfaatin buat nyebar rumor. Kalau Sinta punya kemampuan nyembuhin orang setelah selamat dari maut. Dikasih air minum gitu dong, sembuh. Agak percaya gua mah. Ya. Dan, Bang. lu serius sembuh setelah minum air dari Sinta? Iya. Sama Dan, gue juga kemarin kan sakit diare tuh. Terus pas gue minum, alhamdulillah sembuh kok. Tuh kan, denger gak? Nah, berarti Sinta punya semacam karoma bisa nyembuhin orang dong, Bang. Nah, kalau gitu nih, kita bisa sebarin ke warga. Ini kan berita bagus juga, iya nggak? Sinta bisa nyembuhin orang sakit. Lu kalau ngomong sekate-kate karoma. Biar kate gue yang ngucap itu ya. Kalau si Sinta dapat keberuntungan, terus dia selamat dari kecelakaan, gua katain itu batu jimat. Tetep aja gua kagak percaya kalau dia ngobatin orang langsung instan sembuh begono. Buat gua mah itu satu hil yang mustahil. Lo tau nggak? Si Dani percaya kalau air ajaib yang lo kasih bisa sembuhin dia. Nggak mungkin lah Bang. Orang aku cuma taruh air putih biasa aja kok. Mungkin itu efek dari apotek kali. Udahlah terserah deh lo mau ngomong apa ya. Yang pasti kita harus bikin masyarakat itu percaya kalau itu tuh mukjizat. Jadi kita bisa ambil keuntungan dari itu, ya nggak? Nggak Bang, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau nipu. Ibu juga nggak setuju kalian lakuin itu. Denger ya, kalau lo nggak nurut sama gua bakal bikin lo nggak pernah ngeliat ibu lagi. Paham lo? Istighfar, Bayu. Aku ini ibumu. Cukup, Bang, cukup. Tolong jangan sakitin ibu. Aku janji aku bakalan cari kerja, cari uang halal. Tapi tolong jangan apa-apain ibu ya. Denger ya, lu pikir cari kerjaan gampang apa? Zaman sekarang nyari duit itu susah. Kalau sampai nggak nurut sama gua janji, lu nggak bakal pernah ngeliat ibu lagi. Oke. Aku bakal turutin apa maunya Abang. Gimana kalau Sinta punya karoma bisa nyembuhin orang? Ya mah tahu langsung dong Bang. Kemarin kan ya, saya tuh ke rumahnya Bang. Terus saya ceritain deh kalau om saya itu kena cacar air. Tahu kagak Bang? Nih di sana Bang, dikasih air celupan batu yang didoain gitu Bang. Nah besok paginya Bang, semua cacarnya itu Bang langsung kempes. Gua mah aliran kagak cayaan begono. Mana tahu emang waktunya aja dia udah sembuh. Saya sih percaya, orang saya lihat sendiri kejadiannya. Tapi kalau bapak ibu ragu, cobain aja sendiri. Tapi kasih bayaran lah. Lagi dia juga kan habis kena musibah. Paham gue. Tetep ya, udah nomah. Ibu teh mau ke sana ya, soalnya tepan lagi meriang, hayo atuh yang ikutnya. Yeyen mah setia kawan ya. Yeyen mau antar Iput tapi ke klinik, bukan ke tempat klinik begonoan, paham? Apa salahna atuh kita teh coba dulunya, siapa tahu manjur, hayu atuh. Yeyen mah banyak utang video, udah Iput aja sana, ya. Yeyen mah lebih mentingin utang video daripada baca bismillah 7 kali. Bodoh amat. Ngantri. Acting lu berdua keren banget ya. Udah oke kan? Iya dong. Sebelumnya nih makasih ya. Nanti kalau misalkan gue dapet project ini duitnya banyak, gue kasih lu kecipratan lu berdua. Banyak kan? Slow. Oke.
Bang, gimana nih bang? Aku takut. Udah, kamu dengerin abang aja ya. Abang bakal tuang airnya, ya. Sementara kamu komat kamit aja baca doa. Doa apa kek? Kan gak ada salahnya kalau kita doain orang, ya. Hei. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen karomah dari air ajaib ini, boleh taruh uangnya di kotak itu. Nanti biar saya bagiin airnya. Oh, kitunya anak duit heula. Teu nanaon atuh nu penting mah ieu teh nyeri sirah iput jeung meriang teh nya paranas tiris cager gitu. Tuh, seueur duitna ge tah sok tah. Keheula. Nanaonan eta teh pake nyelupkeun batu segala atau jorok pisan. Tenang aja, jangan salah paham gitu. Kemarin Dani sama warga minum air ini, air ajaib ini langsung sembuh. Ya, udah gak usah khawatir. Lagian saya tuh khawatir kalau saya ngomong duluan, ntar takut ada jijik. Ah, gitu heuh atuh teh nanaon. Nu penting mah ieu teh cager kitu nya. Sok atunya iput cepat sembuh. Mudah-mudahan atunya ieu teh meriang iput teh cager gitu, nyeri sirah iput teh cager. Ternyata nggak susah banget nih warga sini. Kalau gini kan gue jadi banyak duit. Gua kata juga apa? Berobat ke klinik. Atuh jangan dibentak-bentak makin meriang iput. Gimana setelah berobat ke Sinta? Kok di saya kagak ada efek apa-apanya ya? Baru atuh Pak Emil. Ibu teh kalau makin menggigil, apalagi ditambah Yayan marah-marah terus makin sakit. Atuh kepala ibu teh saya perubahan. Lagian lu ya pada gua udah kate, Bayu entu kagak bener. Yang ada nih sakitnya malah tambah parah. Bagaimana kalau kita pinta aja duit kita lagi sama dia? Hah? Itu si Bayu tuh yang tuh. Oh, ini dia nih mak dirodok nih. Bayu, sini lo. Balikin duit-duit kita nih yang udah pada berobat ke lu. Sakitnya bukannya sembuh malah tambah parah lu. Jangan-jangan lu cuma ngibul doang lu ya. Iya lu. Oh, dengerin ya. Namanya pengobatan itu tuh ada prosesnya. Nggak langsung, emangnya mie instan. Udah deh gini aja deh. Saya bakal ganti rugi kalau nanti Empo nih berobat lagi nggak sembuh. Gimana? Tapi mana teh janjinya tong bohong. Iya. Iya, duit gue juga. Ih, bawel. Awas lu bohong. Lo yuk. Panas tiris atuh ya. Panas tiris. Gawat. Kalau mereka sampai tahu ini semua bohong, gue bisa diajak warga nih. Gue harus ngelakuin sesuatu. Banyak warga yang minta uangnya dibalikin. Ya ampun, padahal aku udah hampir percaya soal pengobatannya Sinta yang bisa nyembuhin itu. Ya kan aku udah bilang sama kamu, Mai. Kalau semua itu pasti cuma kebetulan doang. Itu kan setelah kesaksiannya Dani ya. Itu beneran dia sakit tiba-tiba. Coba sini. Malik. Waalaikumsalam. Coba. Menurut kamu siapa yang benar? Aku atau Aini? Nah, apaan? Mai, kalian lagi bahas apa sih? Tentang Sinta. Kamu tahu kan kalau Sinta itu akhirnya buka praktek alternatif yang pakai batu itu loh yang bisa nyembuhin orang. Oh, iya. Padahal aku udah bilang sama Maya, kalau itu semua tuh cuma kebetulan, nggak mungkin batu tuh bisa menyembuhkan orang. Dari mana? Aku setuju sama ini sih, Mai. Maksudnya logikanya aja, orang kalau sakit larinya ke rumah sakit, ketemu dokter, minta obat. Ngapain nungguin rendeman air batu yang orang juga nggak tahu batunya dari mana? Iya. Ini batu keramat dari makam yang angker. Sama seperti media yang digunakan sama adik kamu. Tapi yang ini benar-benar sangat bertuah. Celupkan batu ini ke dalam air minum. Lalu kasih ke si pasien. Maka penyakitnya akan sembuh. Tapi efek sembuhnya cuma sementara. Mbah, kenapa cuma sebentar, Mbah? Emang nggak bisa yang permanen gitu, Mbah? Kalau kamu mau efek sembuhnya yang jangka panjang,
maka ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Ada tumbal yang harus kamu siapkan. Mbak, saya yang nggak pakai tumbal aja deh, Mbak. Soalnya saya takut ribet. Baik. Jaga baik-baik. Mandikan batu itu di setiap malam bulan purnama dengan air yang saya campi-campi. Kalau batu itu sampai hancur, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Iya, Mbak, iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Kalau gitu, Mbak, saya pamit dulu ya, Mbak. Baik. Assalamualaikum. Sin, besok lu harus datengin Bu Iput lagi sama warga ya. Terus lu kasih batu ini. Ini batu apaan, Bang? Buat apa? Batu ini bisa ngasilin duit. Gampang kok. Cara buat peliharanya. Lu mandiin aja saat bulan purnama. Dan batu ini khasiatnya dahsyat banget. Ya ampun, Bang. Ini tuh dilarang agama. Cuma orang sirik yang ngelakuin ini. Aku nggak mau terlibat dosa yang kayak gini. Dengar ya? Jadi lu nggak nurut sama gua, ha? Lu nggak mau ya? Gak, aku gak mau. Mendingan aku bawa pergi ibu dari rumah daripada dengerin omongan abang yang semakin hari semakin ngelantur. Berarti lu mau, iya? Kehilangan ibu? Mau lu, ha? Nih, Cinta dengerin gua ya. Kalau sampai lu nggak nurut sama gua janji sama lu. Lu nggak akan pernah ngeliat ibu selamanya. Selamanya! Paham lu, hah? Jangan macem-macem ya bang. Jangan pernah sakitin ibu. Lepasin aku. Pokoknya aku bakalan bawa ibu pergi dari sini. Ibu! Dengar ya, ibu nggak ada di sini. Aku bawa kemana ibu? Masuk! Bayu buka pintunya, Bayu. Abang bawa pergi kemana ibu? Apa yang udah abang lakuin sama ibu? Tadi gue udah bilang sama lu kan berkali-kali. Kalau sampai lu nggak nurut sama gue janji lu nggak akan pernah ngeliat ibu lagi selamanya. Mana atuh, kalian teh katanya mau balikin duit Iput, soalnya teh Iput teh tak perubahan atuh ini teh masih meriang, kepala Iput teh masih pusing. Iya Bu Iput, jadi saya tuh kesini bukan buat ganti rugi, tapi pengen menambahkan efek penyembuhan dari air ini. Iya Bu Iput. Bu Iput belum sembuh mungkin karena airnya belum lama dicelupin sama batunya. Gawat atuh Iput teh ngesayang cager. Capek atuh Iput teh gering wae. Tenang aja Bu, ini ya saya kasih gratis buat ibu. Saya yakin pasti sembuh kok. Ya, diminum ya. Gimana Bu Iput? Udah enakan belum? Boro-boro anger atuh Iput teh pusing keneh. Pokoknya mah Iput teh hayang nyaho, lamun Iput can cager wae, duit Iput teh kudu dibalikeun. Sabar atuh Bu Iput, nama juga kan pengobatan butuh proses ya. Saya doain cepet sembuh ya. Iya Bu Iput, kami berdua pamit dulu ya Bu Iput. Soalnya masih banyak warga yang harus kami kunjungi. Cepet sembuh ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Ibu teh ditipu atunya sama mereka berdua gitu. Soalnya Ibu teh masih pusing ini teh. Aduh. Lelah. Ini teh Ibu teh. Jadi ngareuna kieu. Teu cager gitu.
Gua denger lu pada mau minta dibalikin duit pengobatan dari si Bayu. Dibalikin kagak duitnya? Gak jadilah, Pok. Orang gue udah sembuh. Iya, Pok. Padahal nih ya kita itu cuma dikasih air putih doang tuh sama si Bayu sama Sinta. Nah, iya bener, Pok. Yakin itu cuma karena air, bukan emang waktunya udah sembuh gitu. Enggak lah, Pari. Beneran. Semalam gue dikasih air. Pas gue minum pagi aja, tuh, badan gue udah seger. Enak banget dah. Sama. Ya, ente kan selama ini teh nyeri sukunya, kaos rematik itu nyeri suku. Tah, ya ente udah berapa kali ke dokter bolak-balik. Tuh aya hasil kan? Coba atuh Yen kasih Sinta. Cuman minum air doang, yang udah didoain langsung cager. Iya, Pok, cobain. Oh iya. Begono ya? Kalau menurut saya, mendingan ke dokter aja deh. Ya, kalau dokter kan udah jelas emang dia tugasnya buat nyembuhin orang. Kekerjaan, kepercayaan. Ya, kalau ibu-ibu rame banget di sini. Aku nggak mau ke klinik, takut disuntik. Terus ntar gimana cara kamu sembuh? Alah, kamu teh daripada nyeri disuntik make jarum situnya gede. Ih, serem. Mending udah kamu teh eta we kasih Sinta berobat gitu, cuman dikasih air minum langsung damang gerasok. Emangnya kalau pengobatan di Sinta itu berhasil ya? Beneran atau buktina iput sok? Gimana menurut kamu? Kita coba bawa aja kali ya ke Sinta. Siapa tahu kan berhasil. Mai nggak bisa kayak gitu, Mai. Kalau orang lagi sakit itu dibawa ke tempat yang benar. Dibawa ke klinik aja, ini juga kan masalah medis. Nggak mau disuntik dokter. Enggak, kan bisa cuma minum obat doang. Dia juga aja. mau disuntik. Ya udah dibawa aja, dicoba dulu dah. Lagian kan murah. Kalau nggak sembuh juga baru dah dibawa ke dokter. Iya bener. Bisa aja solusi itu. Iya, Ai. Aku kayaknya tetap akan coba bawa deh. Siapa tahu kan berhasil, kita nggak pernah tahu. Lagian itu juga bapak-bapak ibu-ibu sembuh semua. Mai. Mai. Nggak apa-apa, aman deh. Ini ibu-ibu bapak-bapak. Hai, kita udah mulai harus lidikin tentang masalah ini nih. Takutnya orang-orang jadi malah syirik terus juga mempersekutukan Allah cuma gara-gara batu sama air. Ini ongkosnya. Kasih ya. Terima kasih ya, Bu Yayan. Permisi. Iya. Yuk, selanjutnya Maya. Permisi. Adiknya sakit apa? Ini dia mual-mual gitu. Diminum. Iya. Semoga cepat sembuh ya. Iya. Oh ya, jadi berapa? Seikhlasnya aja. Terima kasih ya, Kak Maya. Siap. Makasih. Bayu, mana duitnya? Ya, tenang aja nih, lu nggak lihat nih, duit gue udah banyak. Bentar, hutang gue. Nih, masuk tuh. Si Sinta sama si Bayu nih, gua rasa dia ngibul doang nih. Aduh, sembuh kagak, duit gua doang melayang. Tidur aja dulu deh. Mana tahu sakitnya hilang. Kaki gue ada yang megang.
Gak ada siapa-siapa ya? Jangan deketin aku. Aku gak mau. Aku takut. Kamu kenapa, Dila? Dila, kamu kenapa? Kak Aini. Dila, kamu kenapa? Kak Aini. Aku gak mau. Ini Adelia kenapa kok teriak-teriak? Gak tahu Kak, dari tadi teriak-teriak. Del? Adel? Del? Del bangun dek. Dek? Adel? Jangan deketin aku gak mau. Aku takut. Alhamdulillah. Mana kok tumben tuh Bu Yan pagi-pagi belum bangun apa Bu Ibut? Luka tuh ya ente tumben-tumbenanya sakit nunggus berang kieu can nongol-nongol. Yen, olo Yen. Maneh teh nanaonan atuh da lain embe, pakai nyeruduk sayuran segala. Dani, apa sih mobil sayur ditaruh di mari ngalangin orang jalan aja lo. Udah atuh Yen, kamu teh masih ngantuk? Kurang sare? Gue tuh emang kagak bisa tidur. Semalam tuh ada yang gangguin begono. Jadi semalam itu ya berasa kaki gua ada yang ngusap-usap. Gua kata kali ayang beb gua tiba datang begono. Tahu pas gua buka selimut ya kagak disapa-sapa. Maksudnya ente Yen mimpi gitu. Terus kumaha sekarang kaki ente masih sakit? Kaki gua mau udah sembuh tuh ya. Cuma begini gua lemes kurang tidur. Ule Yen, tong kaget atuh pan Iput oge pernah ngerasain kas gitu tiba-tiba Iput teh murinding gitunya. Pek teh Iput teh langsung sembuh. Nah pas Iput teh tanya ka si Bayu, katanya eta teh efek air yang sedang bekerja gitu. Begono. Karena lagi kagak enak badan kali ya. Jadi emang gitu orang sakit kadang-kadang suka berhalusinasi. Ya Yen, kene atuh teu nanaon nu penting mah sekarang teh kaki ente sudah sembuh gitunya, henteu sakit deui. Terus enteng? Mengantuk doang. Semalam tuh si Ade bener-bener kayak bukan mimpi biasa. Kayak orang kesurupan justru. Itu yang diobatin sama Sinta kan? Iya. Padahal selama ini Ade tuh gak pernah teriak-teriak kayak gitu. Kita juga nggak bisa langsung percaya sama pengobatan alternatif. Apalagi kalau efek sampingnya gitu. Makanya kayaknya tuh sebenarnya kalau ada masalah kayak gitu lebih baik dokter nggak sih? Karena kan kalau dokter tuh udah jelas, mereka belajar bertahun-tahun. Prosedurnya juga jelas. Iya, aku setuju Fahri. Kayaknya habis dari sini aku mau ngecek kondisi Ade ke dokter aja. Iya. Aini, gimana tuh anak yang dibawa berobat ke Sinta? Udah sembuh? Muntah-muntahnya sih udah enggak ya, Bu. Tapi tetap nanti aku bakal cek kondisi Ade ke dokter aja. Ngapain ke dokter? Anaknya juga kan udah sembuh. Gimana sih? Kalian ini bukannya seneng malah jadi parno. Nih dengerin ya, kalian itu cuma buang-buang duit yayasan. Mendingan bantu warga dah yang butuh. Gimana sih bukannya bersyukur? Bu, Ibu tolong jangan nyalahin diri sendiri. Aku tahu aku nggak bisa keluar dari ini. Kalau misalkan aku ngelawan sama Bang Bayu, aku takut Ibu kenapa-napa, Bu. Nah, Ibu ini kan sudah tua. Kalaupun kenapa-napa, lebih baik Ibu aja. Karena Ibu nggak mau anak-anak Ibu ngelakuin hal yang dibenci sama Allah. Maafin aku ya, Bu. Aku tahu apa yang aku lakuin ini semuanya salah. Tolong ya bisik-bisik aja ke aku, kasih tahu aku di mana Ibu sekarang ya. Sekarang Ibu ada di... Jangan coba-coba ya. Saya nggak suka ya, Bu. Ibu! Sinta, kalau lo mau ibu aman, lo turutin semua perintah gua. Jangan macam-macam kayak tadi. Abang jahat. Bahkan binatang aja gak pernah nyakitin ibunya sendiri. Tapi kamu, Bang, kamu berani
berani nyakitin ibu. Denger ya. Gue bisa jahat, gue bisa baik, itu tergantung lo. Gue bisa baik kalau lo nurut sama gue. Tapi kalau lo nggak nurut, lo bakal lihat. Ibu bakal di pemakaman. Paham? Ini Bu. Udah enakan perut saya. Alhamdulillah Bu kalau gitu. Terima kasih ya Bu. Udah kalau gitu saya permisi. Terima kasih ya Bu. Ya. Sin, udah selesai. Yuk. Silakan, Mas. Hai, Mas. Boleh jeda sebentar gak? Aku mau minum. Udah ntar aja tanggung, ntar gue ambilin. Ini ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Cepet sembuh ya Pak. Iya. Nih. Minum buat lo. Bang, punggung aku sakit banget deh. Seharian ini duduk terus. Aku boleh nggak istirahat dulu? Lo minum aja tuh air celupan, orang-orang pada sembuh, masa lo enggak? Udah, minum. Enggak. Aku nggak sudi ya minum air bekas celupan batu kayak gini. Keren ya. Sinta, lu mau kemana? Emang udah kagak ada pasien? Lagi nggak ada Bu. Ini saya mau ke warung. Oh, ngomong-ngomong, gue mau ngucapin terima kasih sama lu ya. Berkat lu banyak warkamsi yang udah kebantu. Bener pisan atuh Sinta. Iput juga mau ngucapin hatur nuhun atuh sama kamu tehnya. Berkat kamu penyakit Iput teh jadi terhempas gitu leungit. Sama-sama Bu. Saya juga senang bisa membantu. Ya udah kalau gitu kita duluan ya. Lu hati-hati. Assalamualaikum. Ya Allah, tolong ampuni hamba. Berilah hamba petunjuk supaya hamba bisa keluar dari semua ini. Udah. Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak? Kamu minum dulu ya.
Aku tadi udah nelfon Mas Bayu. Jadi dia datang ke sini nanti untuk jemput kamu ya. Sin, tapi tadi kamu kenapa tiba-tiba pingsan di tengah jalan gitu, Sin? Ini saatnya aku bongkar semuanya. Aku nggak mau bikin ibu sedih dan Bang Bayu yang makin jauh ngelakuin syirik. Sebenarnya Sinta, kamu ngapain di sini? Abang tuh nyariin kamu, tau nggak? Untung aja ini telepon abang, katanya kamu di sini. Kamu nggak apa-apa kan? Ini sebenarnya Sinta juga baru mau cerita. Kenapa tadi dia pingsan? Kamu mau cerita apa? Enggak, aku enggak mau cerita apa-apa kok. Aku cuma mau bilang aja ke Kak ini kalau aku lagi kecapean. Kak ini, Bang Malik, makasih ya. Aku pulang dulu. Kamu hati-hati ya. Banyak istirahat, Sin. Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, udah ngomong apa aja lo ke orang, ah? Jujur sama gue. Enggak, Bang. Enggak ada. Lu denger ya? Gua nggak ragu-ragu buat nyakitin lu, buat nyakitin ibu. Kalau sambil cerita ke orang lain, paham lo? Lepasin, Bang, lepasin. Tolong, tolong. Kenapa kok ditahan? Kamu kenapa? Bu Hanum? Kenapa, Bu? Kenapa hari ini ada? Tolong selamatin Sinta. Kenapa, Bu? Kenapa, Sinta? Tuh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Hanum. Ya Allah. Bu Hanum. Allahu Akbar. Banyak juga nih. Assalamualaikum. Bang Bayu. Bang. Ini Bang, Ibu Bang. Nyokap gua kenapa? Ibu abang pingsan tadi. Ya Allah. Ibu, Bang, tolong benerin, Bang. Ibu. Biar saya bantu teleponin dokter ya. Iya. Gak usah. Biar Sinta aja ngurus ya. Udah, lu tenang aja. Mas, nggak bisa, ini Bu Hanum harus dirawat di klinik loh. Iya Bang, udah lemes banget Bang. Dengerin gue ya, ini masalah keluarga gue. Biar gue aja yang ngatur. Ini sekarang ya lu cabut aja ya. Udah. Oh ya, makasih ya udah nolongin nyokap gue. Sin, kamu nggak apa-apa. Tadi sebelum pingsan ibu kamu nyuruh kita buat nolongin kamu. Sinta nggak apa-apa kok. Dia bebek aja, ya kan? Udah mending sekarang kalian balik aja ya. Nggak apa-apa kok, makasih banget ya. Ya udah Bang, semoga ibu cepat sembuh Bang ya. Langsung diobatin Bang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Gue bakal sekap ibu di tempat lebih aman. Biar nih orang tua nggak bikin ulah lagi.
Ibu. Bang. Ibu di mana, Bang? Aku cari di mana-mana nggak ada. Udah, kamu tenang aja. Ibu di tempat yang aman kok ya. Apa-apaan sih? Ibu itu masih sakit. Dengar ya, selama kamu... Waalaikumsalam. Silakan. Dengar ya, kamu jangan bikin ulah. Paham? Silakan Bu. Apa aku kasih air minum biasa aja? Supaya pasien sadar kalau pengobatan aku nggak berhasil. Dan dia nggak akan datang lagi berobat. Sudah, jangan lupa batunya. Ini Bu. Mbak. Makasih Mbak. Pamit dulu. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Usaha. Bang, aku udah nurutin kemauannya Abang ya. Sekarang Abang jawab di mana Ibu? Bang jawab, Ibu di mana? Cinta, dengerin aku ya. Kamu tenang aja, Ibu baik-baik aja selama kamu nurut sama aku. Ya. Abang itu udah kelewatan tau nggak? Sadar itu ibu Abang sendiri. Rasain lu, ah. Udah bilang sama lu kan nurut sama gua. Aku nggak takut ya sama Abang. Lu. Ah. Awas lu ya. Kalau macam-macam sama gua. Habisin lu. Itu nggak dalam banget lukanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bay? Bu Hanum jadi dibawa ke klinik? Itu tangan kamu kenapa? Jadi kamu yang berobat? Kenapa nggak dibawa ke Sinta aja? Dia kan pasti bisa ngobatin. Kamu nggak percaya ya? Lu nggak usah banyak ngomong ya? Ya, saya sih cuman maksud nanya aja gitu. Orang-orang pada berobat ke Sinta, masa kamu sendiri enggak? Kali lagi lu ngomong, gua bikin cacat lu. Kenapa, Mas? Kenapa semarah itu? Emang saya ada salah ngomong? Lu nggak usah banyak ngomong deh. Kamu jagain ibu sama adik kamu. Karena Mas satu-satunya laki-laki di keluarga. Kecuali kamu bukan laki-laki, Mas. Maafin gua. Aku udah bilang sama kamu untuk dibawa ke rumah sakit, Mai. Terus maksud kamu mau nyalain aku gitu karena aku bawanya ke Sinta? Ya enggak, bukan gitu. Udah mending kita bawa Adelia ke rumah sakit. Aku nggak mau berantem ya. Loh, Ibu, Bapak, kenapa? Kok pada sakit lagi? Kayaknya kita ditipu dah. Soalnya sembuhnya bentaran doang. Iya Pak, Bu. Ayo, Bu. Ayo, kesana, ayo. Ayo kita juga harus ikut, Ay. Tunggu dulu dong. Sekarang anterin dulu adik ke rumah sakit, ngaco kamu. Yuk. Ayo, Del. Bayu! Sinta! Bayu! Keluar! Eta ini apa sih? Pada berisik banget. Pada mau berobat ya? Kita semua datang ke sini teh mau ketemu si Sinta, erek minta tanggung jawab.
Kita semua teh geus garering deui. Gini aja deh Bu, Ibu mending pengobatan sekali lagi aja ya, dia sembuh. Kagak ya, sorry Mayori. Lu kate kita berobat bolak-balik kemari ya. Udah kayak setrikaan areng zaman Jepang, kagak pakai duit. Kalau gue total nih, ongkos gue berobat bolak-balik kemari, itu udah setara sama ongkos gue berobat di klinik. Udah gitu ada dokternya. Paham kagak lo? Jadi deh Bu, Pak, gini aja ya. Gimana kalau nanti saya suruh Sinta buat pengobatan sekali lagi aja, saya jamin bakal sembuh kok. Alah, percuma kalau hasilnya gitu-gitu aja. Oh, betul. Iya, buang-buang waktu sama buang-buang uang kita aja. Balikin duit kami. Ayo balikin. Saya kan sudah bilang, kalau kesembuhan orang yang berobat itu bersifat hanya sementara dan pengobatannya tidak bisa dilakukan terus-menerus. Terus gimana dong, Mbah? Kalau gini caranya saya nggak dapet duit, terus nggak ada yang berobat ke saya? Kalau begitu, satu-satunya kamu harus siapkan tumbal. Bagaimana? Yaudah deh Mbah, saya bakal carikan tumbal ya. Bagus. Ini dia nih yang bakal gue jadiin tumbal. Siapa kamu? Diam. Lepasin! Diam. Tolong! Lepas. Siapa lu? Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Sin, ini kok batuk gue kumat lagi sih, Sin? Hah? Makin gatel lagi. Aku harus jujur, supaya aku bisa minta tolong agar terlepas dari Bang Bayu. Bang Dani, sebenarnya aku melakukan ini Dan Bang Bayu. berobat lagi loh. Iya Bang, ini kumat banget nih, gatel banget. Emang harus gitu kalau berobat ya kan, nggak mungkin sekali. Kayak di rumah sakit aja kan, mesti berkali-kali dulu. Ya kalau di sini kan, kalau berobat sekali sembuh ya kan. Tapi kan belum tentu penyakitnya hilang ya nggak? Ya nggak Sin? Iya Bang. Terus gimana dong? Bikin garuk ini rasanya ya Bang. Ini Bang. Mudah-mudahan ini sembuh Bang ya. Yaudah, kalau gitu Bang Dani pamit juga ya Sin ya. Bang, Assalamualaikum, makasih. Salam.
Bang, sampai kapan kita mau kayak gini terus? Udahlah bang, aku juga bisa kok cari uang, cari kerja sendiri. Abang juga seharusnya kerja dong. Sinta, ngomong apa lo? Lo denger ya, keselamatan ibu ada di tangan lo. Jadi lo jangan ikut campur. Lo turutin aja perintah gue, paham? Paham lo? Iya paham. Gimana ya caranya gue bisa dapet tumbal dengan aman? Saya tadi habis dari klinik, terus saya ketemu sama Bayu. Dia habis ngobatin tangan yang terluka. Kok dia nggak berobat ke adenya aja ya Sinta? Sinta tuh bisa ngobatin luka luar kan? Nah itu yang saya pikir, makanya kayaknya aneh deh. Apalagi pas kemarin tuh, pas ibunya mau dibawa ke rumah sakit, dia nolak paling keras loh. Dia bilang katanya Sinta lah yang mau obatin. Ya, saya bukannya suzon ya, tapi emang kayaknya ada yang janggal deh sama Bayu. Astagfirullahaladzim, gatel banget tenggorokan. Pak? Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lemes banget. Hah? Astagfirullahaladzim. Pak Yudi. Ya Allah, Dan. Ini kenapa, Dan? Pak. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sinta! Keluar lo! Keluar, keluar! Ini ada apa-apaan sih, rame amat rumahnya? Kita semua datang kemarin nih ya, mau minta penjelasan lu sama si Sinta. Pak Yudi meninggal. Sebelum dia meninggal, dia berobat dulu Pak nama lu. Jangan-jangan pengobatan alternatif kalian teh abal-abalnya. Ya Allah, apa iya Pak Yudi meninggal gara-gara batu dari Bang Bayu? Ibu tenang. Mungkin aja emang udah takdirnya Pak Yudi, ya? Dani, lu jangan asal jeplak aja. Bagaimana juga ini mesti diusut kebenarannya. Sebabnya, kalau benar mereka berdua ini yang udah ngobatin terus dia begono, ini pengobatan kudu ditutup, bener kagak? Bener pisan ya teh kudu ditutup gitunya soalnya teh sudah memakan korban gitu. Oh, benar. Pak, Bu, maaf nih sebelumnya ya, tenang dulu ya, jangan salah paham dulu. Lagian kan Pak Yudi tuh udah sakit jantung sebelum kesini. Dia jangan jalan saya sama adik saya dong, tanya coba keluarganya tanya. Iya Pak, saya ini bawa air penyembuhan dari Sinta lagi buat Bapak. Karena kan harus bertahap ngasihnya. Terus juga Bapak kan punya riwayatnya sakit jantung, jadi Bapak harus minum airnya lagi. Maaf Pak, ada serangga. Makasih banyak ya, Bang Bayu. Saya memang suka kecapean kalau sering keluar kemalaman. Kalau gitu, saya masuk dulu ya. Iya Pak, mari Pak. Untung aja aku datengin dukun lagi. Jadi tahu ada cara penumbalan kayak gini. Dani, kan lu tetangga deketnya tuh, Pak Yudi. Emang lu kagak tahu apa cerita-cerita sejarahnya tuh Pak Yudi punya penyakit jantung? Seingat saya, waktu itu anaknya yang dirantau pernah bilang kalau Pak Yudi ada penyakit jantung. Cuma saya nggak tahu penyakit jantungnya kayak gimana tuh. Tuh kan, makanya jangan suka asal nuduh aja jadi orang ya. Lagian tuh, airnya Sinta tuh aman. Salah kita. Jadi kita teh salah paham atunya ini mah. Ya udah tuh, kita teh minta maafnya udah salah paham sama kalian. Ya udah tuh, kita teh permisinya. Maaf ya Bang Yudi, Sin. Assalamualaikum. Dan. Lu kayaknya masih batuk ya? Lu Bang ini agak sembuh-sembuh Bang, gatel banget tenggorokan gua Bang, agak sembuh-sembuh.
Ya udah kalau gitu, bentar ya, gua ambilin air dulu. Hai, kamu mau kemana? Aku mau ke tempatnya Sinta. Aku ngerasa ada yang aneh sama pengobatannya Mas Bayu dan Sinta. Soalnya Maya sama Fahri pun juga ngerasain yang sama. Aku kayak mau nyelidikin ini sih. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Aku ngerasa aku pernah dengar suara minta tolong dan aku yakin itu suara Sinta. Aku khawatir kalau sampai dia kenapa-napa. Malik, kamu inget gak waktu kita nolongin Sinta pingsan, aku kan mau nelfon Mas Bayu. Tapi dari ekspresinya Sinta tuh dia takut banget kalau sampai abangnya tahu. Atau jangan-jangan Sinta ngelakuin ini semua karena terpaksa, Ay. Bisa jadi waktu aku dengar suara Sinta minta tolong itu karena lagi diancam sama Mas Bayu. Tapi kamu dengar suara itu waktu kapan? Oh, iya, waktu aku lagi deket rumah mereka kan teriakannya Sinta lumayan kencang jadi aku bisa dengar. Tapi kalau kenceng suaranya kan harusnya tetangga di sebelah dengar dong. Dan langsung bantu harusnya. Ay, udah jam segini kita kesana sekarang aja yuk. Hah? Ini Bang Dani. Makasih sih. Bang Dani, tolong kasih ini ke Kak Aini ya. Untuk Kak Aini berobat ke sini lagi. Emangnya Aini sakit? Pokoknya sampein aja ya ke Kak Aininya. Iya, kok Sinta ngeliat gue kayak orang yang lagi minta tolong ya? Iya, nanti Abang Dani sampein ya. Makasih ya Bang Dani. Tadi kayaknya gue denger ada ngomongin ini. Oh itu tadi aku lagi bahas ke Bang Dani soal Kak Aini. Soalnya kan ada yang berobat ke sini dari yayasan. Dan diminum dong airnya. Kok kagak gatal aja tenggorokannya? Ya iyalah, itu tuh karena lu sering minum airnya Sinta. Alhamdulillah. Kalau kayak gini kan enak di tenggorokan plong. Bisa nyanyi lagi saya nanti. Dan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan kita ketemu di sini. Tadi aku barusan ke rumah Sinta. Terus dia ngasih surat ini buat kamu katanya. Katanya penting. Aku nggak mau baca. Ini tolong aku sebenarnya selama ini batu yang aku pakai buat nyembuhin warga itu batu dari Bang Bayu. Kalau mau tahu apa yang dilakuin Bang Bayu, Kak ini silakan tunggu saat bulan purnama. Dan satu lagi, tolong cari buku yang disekap Bang Bayu. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu ngeliatin gua? Lu ceramain gua lo. Mending sekarang lu diem aja. Nanti duit bakal ngalir sama lo ya. Oke? Bang, abang kan tahu sendiri. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah suka dan aku nggak akan pernah ikhlas abang ngelakuin hal ini semua. Denger ya. Gue punya senjata buat nguasain lo. Kalau sampai lo berbuat macam-macam, gue nggak segan-segan buat nyakitin ibu. Woi, ngapain lo berdua?
Mas Bayu, lagi ngapain? Mending lu berdua ngasih ikut campur urusan gue ya. Sekarang juga lu cabut. Cabut. Yaudah, yuk. Tapi kenapa Mas Bayu kelihatan kayak nggak ngelakuin apa-apa ya? Apa kita terlalu cepat, Ay? Kayaknya sih. Yaudah, yuk. Sinta. 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 Lu ngomong apa sama ini? Kenapa dia tahu gue mau ritual mandiin batu? Enggak. Gak usah bohong lu! Gue tahu lu juga ngomongan sama Dani. Lu cerita sama Dani kan? Ay, kita harus pikirin ide lain buat nangkep Bayu. Tadi malam kita terlalu buru-buru. Aduh, aku bener-bener bingung banget. Aku udah coba hubungin Dani. Aku nanya gimana keadaannya Bu Hanum, udah ketemu atau belum. Dani juga masih belum bisa nemuin. Cuma sampai sekarang sih Dani masih mantau Mas Bayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fari? Kamu ada perlu apa pagi-pagi ke yayasan? Kok kalian bisa datangnya barengan? Enggak, tadi kebetulan aja ketemu di depan. Saya udah info kok ke Maya. Saya mau ngasih donasi buat yayasan. Alhamdulillah. Oh iya, Ay, tadi aku ada dengar kalau kamu tuh lagi ngomongin Dani. Dia lagi mantau Bayu. Emangnya ada update tentang apa? Jadi Maya, aku dikasih surat sama Dani yang dikirim dari Sinta. Isinya itu ternyata Mas Bayu gunain batu yang didapat dari dukun untuk praktik. Ya, seharusnya semalam kita bisa nangkep Bayu pas dia lagi mau ngelakuin sesuatu. Pas banget lagi bulan purnama. Tapi kita gagal. Ya ampun, Ay. Kenapa kamu nggak bilang ke aku sih? Kamu harusnya cerita aja sama aku. Setidaknya kan aku sama Fari bisa bantuin kamu. Iya, Maya, maaf ya. Ini semua bener-bener di luar rencana kita juga kok. Tapi kayaknya kita harus nyusun rencana buat ngambil batu itu dari Bayu deh. Apalagi kalau batu itu tuh dari dukun. Pasti itu juga bisa jadi kelemahannya dia kan. Ya walaupun kita nggak tahu apa reaksinya sama Bayu setelah kita ambil batu itu dari dia. Iya, aku setuju. Sekarang Mas Bayu tanpa batu itu dia nggak bisa apa-apa. Jadi kita bisa coba konfrontasi dia terus. Sampai dia jujur. Ya, halo. Oh, iya. Oke, tunggu saya ke sana. Maaf ya, aku ada keperluan. Hai, kamu tunggu aku ya. Aku nggak mau kamu gerak sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue yakin itu pasti tempat Bang Bayu sembunyiin Bu Hanum. Bayu, tolong bawa ibu pulang. Gak seharusnya semua ini kamu lakuin ke ibu. Udah, ibu nggak usah banyak ngomong ya. Dan sekarang ibu makan, biar gak mati. Bayu, yang kamu
kamu lakuin ini salah, nak. Belum terlambat untuk bertobat. Ibu juga bakal maafin kamu, asal kamu benar-benar mau berubah. Udah aku bilang ibu jangan banyak ngomong. Lu makan. Bayu. Astagfirullahaladzim, Bu Hanum. Ya Allah, Bu Hanum. Ya Allah, Bu Hanum lemas banget ini. Kita ke rumah sakit, Bu ya? Enggak, nak. Jangan bawa ibu ke rumah sakit. Anterin ibu pulang ke rumah. Ibu khawatir sama Sinta. Dia diancam Bayu, nak. Ya udah, Bu. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Bang Bro, Maya, lu ngapain berdua ada di mari coba? Kita mau berobat. Aku sama Fari mau berobat di sini, Bin. Berobat katanya. Neng Maya sama Fahri teh bukannya dari kemarin-kemarin teh henteu percaya gitu sama pengobatannya si Sinta? Makanya tuh Put. Ih jangan-jangan lu berdua sambet deh kemarin nih. Iya. Enggak, kan nggak apa-apa kan mau nyoba, siapa tahu berhasil kan, nggak tahu. Ya udah Put, kita tinggalin aja. Semoga berhasil ya. Bye. Kak Maya sama Bang Fari kesini beneran mau berobat? Sebenarnya aku sama Fari tuh mau nolongin kamu. Karena Aini udah cerita semuanya tentang surat yang kamu kirim. Jadi otaknya adalah Aini. Gue bakal bungkem dia dan jadiin tumbal selanjutnya. Aini, lu jangan ikut campur urusan gue ya. Kalau nggak gue habisin lu, ha? Mas, yang kamu lakuin tuh salah ya. Bu, apa? Mau nunjuk ke ini loh. Allahu Akbar. Ibu kamu kalau perlakuan kayak gini. Lu berdua udah ngelepasin ibu gue ya. Gue bakal bikin perhitungan lu berdua, ah. Kalau lo mau buat ini, langkai dulu mayat gua. Bangun lo, bangun! Ajar lagi, Lek. Dan, saya bantuin, Dan. Ayo ambil kakinya. Jangan!
Imran. Bang Bayu. Bang Bayu. Ayo, bangun, ayo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bang, buka bang. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh nih jenazah kalau semasa hidupnya musyrik. Belum juga sampai neraka udah disambut sama batu neraka tuh, bayangin tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari keluarga almarhum Bang Bayu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahannya Bang Bayu ya. Apa yang terjadi bisa kita jadikan pelajaran. Dan untuk warga nggak lagi mudah percaya dengan pengobatan alternatif, terutama yang mencurigakan. Tuh, dengerin. Kalau memang merasa sakit, lebih baik langsung cek ke dokter. Lebih terpercaya secara kemampuan akademisnya.